Selamat malam, kita jumpa lagi di Polemik, program bincang-bincang yang membahas sebuah persoalan secara komprehensif dengan menghadirkan narasumber yang eksklusif. Saya Latif Sregar akan menjadi teman Anda berpolemik hingga pukul 20.30 nanti. Ada 3 serbuan yang menjadi perbincangan publik di hari-hari ini. Ada serbuan klakson telolet yang hingga kini menjadi perbincangan di dunia. Kemudian ada serbuan teroris, dan yang ketiga adalah serbuan pekerja asing. Tentu saja serbuan tenaga kerja asing ini meskipun tidak seheboh serbuan teroris, tapi bahayanya mungkin akan terjadi jika kita tidak waspada pada awal-awal ini secara dini. Seperti apa serbuan tenaga kerja asing itu? Apa pula yang menjadi penyebabnya? Bisakah kita mengatasinya? Itulah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Tenaga kerja asing bikin pusing. Dan di studio sudah hadir bersama kita Pak Maruli Tambunan, PLT Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Kementerian Tenaga Kerja. Selamat malam Pak Tambunan. Kemudian ada Pak Priman Arwan, Sekretaris Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Selamat malam Pak Arwan. Kemudian di sana ada Bang Sahganda Nainggolan. Selamat malam, pengamat perburuhan. Siregar, Tambunan, Arwan, Nainggolan. Ini bisa buka warung kita malam hari ini. Di sebelahnya ada Mbak Mirah Sumirat, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia. Selamat malam. Kemudian ada Mas Haryadi Sukamdhani dari DPN Apindo. Selamat malam Mas. Di sana ada Bung Ihsanuddin Nursi, pengamat ekonomi politik. Saya langsung ke Anda. Seperti apa sebetulnya polemik tenaga kerja asing ini? Apakah betul-betul ada atau sebetulnya hanya dibesar-besarkan? Saya kira perbincangan ini sudah muncul di awal tahun 2016. Ya. Ada imigrasi di sini, ada tenaga kerja. Kami melakukan pembicaraan terbatas di sekitar Februari. Ada 4 institusi yang membicarakan, Menko Polkam, imigrasi, penegak hukum, saya sendiri dan beberapa institusi lain. Oke. Kerisauan kami saat itu adalah, ini pembicaraannya tertutup, tidak terbuka, tentang kebebasan 169 visa yang merugikan negara 2,4 triliun. Saya ulang, ini pembicaraannya tertutup, 169 kebebasan negara itu disebut oleh, saya sebut saja, dari imigrasi perhitungannya, tapi pejabatnya tidak ada di sini. Hitungannya kerugian 2,4 triliun. Saya memasalahkan dalam perspektif MEA. Tetapi yang saya persoalkan bukan cuma sekedar serbuan tenaga kerja asing, tapi perspektif bagaimana sesungguhnya pertarungan antara situasi Indonesia yang tidak punya lapangan kerjaan sehingga mereka pergi keluar, yang oleh pendahulu disebut sebagai pahlawan devisa, tapi saya bilang sebagai pengemis kerja. Lalu berikutnya adalah dalam fakta, sesungguhnya di rumah sendiri kita kemudian kesulitan. Lalu saya paparkan ceritanya. Salah satu paparan saya adalah sebenarnya imigrasi, penegak hukum, intelijen, tenaga kerja itu tidak setuju dengan bebas visa. Tidak setuju. Negara tadi itu. Cuma satu menteri yang setuju, pariwisata. Saya ulang, cuma satu menteri yang setuju pariwisata. Tapi saat itu memang menteri pariwisatanya tidak hadir posisinya. Tidak diundang posisinya. Baik. Kerisauan kami adalah bukan sekedar kerisauan serbuan tenaga kerja asing posisinya, tapi kerisauan tinjauan bagaimana kerusuhan sosial atau yang saya sebut dengan rentannya situasi sosial itu meningkat. Kebetulan saya baru saja mengunjungi posisi di Ternate. Bagaimana sebuah pertambangan dipegang oleh Cina, diserbu habis-habisan oleh tenaga kerja asing Cina, di mana pekerja Indonesia cuma jumlahnya sekitar 2 sampai dengan 5%, lalu seluruh fasilitas diambil oleh Cina. Dan ternyata menimbulkan masalah sosial. Itu belum ribut Banten, itu belum ribut tempat lain, tapi ribut duluan Ternate. Yang paling menarik hal ketiga yang ingin saya sampaikan adalah pada pertarungan itu sesungguhnya disadari sekarang bagaimana mengatasi makin rendahnya ketahanan sosial bangsa. Jadi salah satu perdebatan yang paling tajam adalah bagaimana ketahanan sosial bangsa itu makin rapuh sesungguhnya. Nah, angka menunjukkan pada Februari itu adalah per Januari akhir posisinya, dari MEA saja peningkatan jumlah tenaga kerja asing yang meminta working visa meningkat 70%.
itu per akhir Januari 2016. 11 bulan yang lalu. 11 jadi posisinya di 11 bulan lalu. Oke. Anda bayangkan sekarang posisinya. Jadi kalau sekarang kita baru ribut, sesungguhnya instansi-instansi pemerintahan ini sudah sibuk, tetapi mereka tidak bisa bicara apa-apa. Karena satu, tidak kompak para pengambil kebijakannya. Oke, singkatnya artinya sebetulnya tenaga kerja asing serbuan itu ada di Indonesia. Real. Jumlahnya besar. Ada. Dan yang menariknya adalah, ini menarik kalau saya ambil kajian dari bagaimana Connectivity Wars, kami mengambil studi tentang bagaimana dulu Australia diserang oleh yang namanya Inggris dengan para napi. Ingat cerita Captain Hook ya posisinya. Oke. Di abad 21 ini kita ingat cerita bagaimana Turki. Bagaimana yang namanya migrasi menjadi senjata. Sehingga menyerbu seluruh kawasan Asia, kawasan Eropa dan kawasan Amerika posisinya. Analisis paling mendalam dari posisi migrasi seperti ini adalah bahwa ternyata mereka yang punya level kelas 1, kelas 2 dari REC itu perginya ke negara-negara maju. Sementara negara-negara yang negara-negara seperti Indonesia, diserbu oleh warga negara kelas 3, kelas 4, bahkan narapidana. Oke, ya, baik. Pak Tambunan, apakah memang tidak bisa diatasi atau menunggu dulu sampai kemudian heboh begini baru akan ada mitigasi untuk mengatasi resikonya? Baik, terima kasih. Menarik ya tadi dikatakan Pak Iksanuddin memang dalam kaitan menyerbu ya. Saya juga memang dikaitkan dengan tenaga kerja asing. Memang kita mungkin mesti pilah juga Pak. Jadi memang orang asing, nah kita memang sedang meningkatkan baik itu pariwisata, lalu iklim investasi dengan target bahwa dengan naiknya investasi kita mengharapkan adanya perluasan kesempatan kerja. Itu adalah suatu inline ya. Nah, dikaitkan dengan tenaga kerja tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia, memang ini dikaitkan dengan usaha, dengan produksi. Jadi nggak seujuk-ujuk orang datang ke sini itu mencari kerjaan. Jadi memang mesti ada sponsor seperti itu. Jadi memang persyaratannya sangat ketat. Nah dikaitkan dengan jumlah, memang kalau kita dibilang jumlahnya banyak, memang kita punya data juga. Nanti juga mungkin dari imigrasi. Kalau kita sekarang dari tahun ke tahun dari 2012 sampai sekarang memang jumlahnya tuh sekitar 70.000. Jadi memang itu. 70.000 dari berapa negara? Dari semua negara. Nanti Tidak saya hanya sebutkan. Cina. Ya, bukan Cina. Oke. Jadi 70.000 TKA. Jadi lihat, kita pisahkan tenaga kerja asing yang legal. Jadi mereka minta ke kita untuk izin, yaitu yang mendapatkan izin adalah perusahaannya. Yang 70.000 ini ilegal? Legal. Jadi 70.000 itu memang terdiri dari berbagai negara. Saya akan sebutkan, memang yang pada saat ini yang paling besar kurang lebih 21.000 itu adalah Cina. Hanya 21.000? Lalu di bawahnya itu termasuk Jepang, Korea, Malaysia, India. Jadi memang bervariasi. Sampai sekarang memang yang mendapatkan izin 74.000 totalnya. Tetapi juga kita mesti pikir begini Pak, itu kan memang kita beri izin adalah sementara. Jadi nggak permanen gitu ya, temporary. Jadi di dalam izin itu 74.000 itu mungkin yang kita kasih izin adalah sebanyak 3 bulan atau 6 bulan, itu sudah kembali lagi. Jadi kalau yang masih berlaku dari 74.000 itu kurang lebih ada, kalau kita lihat ada kurang lebih 60.000. Jadi udah ada yang kembali. Nah ini memang kalau ditanya apakah masih bisa dikendalikan, memang bisa. Jadi memang kita juga bersama-sama dengan stakeholder lain, kementerian lain, ini bisa kita kendalikan, masih bisa gitu. Artinya izin untuk tenaga kerja asing itu tetap mengedepankan jabatan tertentu dan waktu tinggal tertentu? Betul. Jadi memang seperti tadi, mesti ada sponsor, jabatan tertentu, waktunya tertentu. Kita nggak pernah ngasih izin itu 1 tahun ke atas. Nah kalau ada, itu berarti mungkin ada yang diperpanjang atau memang menjadi ilegal. Nah kalau udah ilegal ya pasti kita tindak. Saya juga mengatakan sama Pak Iksanuddin memang benar. Kita juga tidak mendina ya, tidak bilang bahwa tidak ada gitu yang ya. Ilegal itu. Yang ilegal, udah pastilah. Tetapi memang bagaimana kita meminimalisasikannya seperti itu. Dan kita memang bersama-sama. Jadi kalau kita lihat memang masih dapat dikendalikan ya. Dan kita juga nanti mungkin dalam tanya jawab bagaimana kita melakukan pemeriksaan, sidak, itu kita laksanakan bersama-sama. Kalau hanya 70.000 belum layak disebut sebagai serbuan kalau begitu? Kalau untuk TKA ya, karena ini judulnya TKA, tenaga kerja asing ya. Jadi kalau tenaga kerja asing itu masih kita kontrol lah.
seperti itu. Nah, kenapa kita disebut pengendalian? Karena memang kita mengendalikan, kita lebih mementingkan juga tenaga kerja Indonesia. Karena memang perluasan kesempatan kerja, datangnya tenaga kerja asing itu memperluas kesempatan kerja, jadi tenaga kerja Indonesia menjadi suatu prioritas, seperti itu. Artinya rasio 1 jabatan untuk asing dan didampingi 10 jabatan lokal itu masih berlaku? Untuk Saya rasa kalau mengeluarkan kita izin lihat asing? ya, on average Ya. itu rata-rata lebih ya. Jadi kalau kita lihat perusahaan-perusahaan besar, tenaga kerja asingnya hanya beberapa, lalu dengan jumlah orang TKI tenaga kerja Indonesia yang banyak, Ya. itu rasionya lebih tinggi sebenarnya. Kalau kita lihat on average seperti itu. Jadi tanpa perlu dihapus dengan Permenaker 35 bahwa rasio tersebut dihapus sebenarnya belum tercapai sampai sekarang. Begini, biasanya kan kalau orang mau menggunakan tenaga kerja asing itu kan biayanya mahal, Pak. Oke. Lalu juga waktu mengajukan itu mesti menjelaskan apa kegunaannya tenaga kerja asing itu. Biasanya Oke. untuk ekspor, untuk perluasan kesempatan kerja, sehingga memang kedatangannya itu memperluas kesempatan kerja. Jadi kalau kita sebenarnya menuntut lebih dari 1:10, harusnya lebih banyak lagi seperti itu. Oke, baik. Ya, Pak Tambunan tahan dulu. Kita harus istirahat, nanti akan kita gali dengan imigrasi sebetulnya berapa banyak warga negara asing yang berada di Indonesia setelah pembebasan 169 negara tanpa visa masuk ke Indonesia. Polemik segera kembali.